Johannes Curjaan merupakan seorang fotografer penting pada zaman Hindia Belanda. Beliau dilahirkan di Erzurum yang merupakan negara Turki dengan keturunan Armenia. Curjaan memutuskan untuk meninggalkan tempat kelahiran untuk datang ke Pulau Jawa pada tahun 1885 untuk melakukan keliling di sekitar Jawa Timur. Setelah 3 tahun kedatangannya, pada tahun 1888, Curjaan memutuskan untuk tinggal di kota Surabaya. Ia selama tinggal di Surabaya, Curjaan mendirikan sebuah studio foto yang dinamakan Atelier Curjaan. Studio tersebut terletak berada di alun-alun Contong. Lokasi ini menjadi saksi bisu untuk tempat momen bersejarah. Curjaan bukan hanya seorang fotografer. Curjaan merupakan seorang pencatat sejarah fotografi. Salah satunya, ia datang ke Surabaya. Johannes Curjaan datang ke Surabaya karena komunitas Armenia yang banyak di Indonesia. Salah satunya Hotel Oranye. Hotel Oranye ini didirikan oleh keluarga Sarkis. Beliau lahir di tahun 1851 di Armenia saat itu. Dia sekolahnya di Tiflis, ini menurut catatan yang ada di buku tersebut. Kemungkinan dia memperoleh pendidikan pengalaman fotografi itu dari sekolahnya yang dia belajar itu, ataupun dari keluarga dekat maupun keluarga jauh, ataupun dari orang-orang yang tertarik di fotografi. Jadi seperti itu. Jadi biasanya belajar orang dulu kan punya kemampuan untuk menerima pelajaran itu dengan baik. Karena apa? Karena belum ada media sosial atau media yang lain. Jadi fokus di satu bidang itu. Pesanan dari Ratu Belanda untuk memfoto letusan Gunung Kelut. Jadi khusus untuk pesanan ini nih, fotonya dikirim ke negeri Belanda sana. Nah, hasil foto yang lain itu biasanya dalam bentuk produk seperti ini ya, kartu pos ini. Seperti kayak gini nih, kartu pos. Dia memfoto untuk selanjutnya dijadikan produk yang lain, itu untuk bisnisnya juga. Selain pemasukan dari fotografi, pesanan maupun berupa semacam kartu pos yang saat itu sering diperjualbelikan di toko-toko yang wisata seperti itu. Tahun 1903 Johannes Curjaan meninggal dunia dan studio fotonya di alun-alun Contong akhirnya harus diambil alih oleh J.P. Lewis, dan langsung J.P. Lewis pada 1910 memindahkan studio fotonya di daerah Tunjungan. Di daerah Tunjungan dia mindahkan di situ dengan 30 karyawan, dan di sana dia juga membuka bisnis. Si J.P. Lewis itu studio foto ini membuka bisnis tentang studi bagi fotografer pemula. Ada satu momen ketika Ratu Wilhelmina diangkat menjadi ratu pada 31 Agustus 1898, dia bikin album yang dikhususkan untuk Ratu Wilhelmina. Dia memotret pawai, memotret keadaan sebelum perayaan di Surabaya, tapi di Surabaya semua dipotret ketika pawai, ketika Ratu Wilhelmina pelantikan dan perayaannya semuanya. Dan album itu difotokan untuk khusus diberikan kepada Ratu Wilhelmina.
dari situ pada akhirnya dia mendapat dari kerajaan Belanda, dia mendapatkan penghargaan bahwa Johannes Curtian adalah fotografer, diresmikan pokoknya dia adalah fotografer kenamaan di Hindia Belanda. Itu sih dia akhirnya mendapatkan gelar itu dari Ratu Belanda waktu itu. Sebelum saya bisa menemukan makam Curtian itu awal mulanya kita tertarik. Fotografer ini tertarik, yang suka sejarah itu juga tertarik. Itu awal mula kita telusur jejak tokonya dulu, dan juga hasil karya dari Curtian sendiri. Jadi fotonya bagus, terus tokonya ada di mana, tempat dia berkantor itu di Gendeng Kali, itu Alun Condong, dan selanjutnya kan ada di Tunjungan. Itu kita cari dulu, terus informasinya, habis itu kita ngecek denah makam penele. Nah, dari sana kita ketahui nama-nama yang dimakamkan di sana dari sumber yang literatur yang lain. Nah, itu di susunan itu akhirnya ketemu Curtian. Tinggal dicari nomornya. Jadi kayak gitu, dicari nomornya. Perkiraannya ada di area sini, dekat makam gubernur jenderal di Hindia Belanda ini. Nah, setelah itu kita teliti, loh ini ciri-cirinya ada. Habis itu kita coba, nisannya waktu itu terbelah ya, yang untuk vertikal, secara vertikal. Kita lihat, loh ini dia, ketemu makamnya Johannes Curtian ini. Jadi ketika angkat, ternyata pernak-perniknya sudah hilang. Pernak-pernik ya, kayak patung setengah dada itu nggak ada sudah di nisannya itu. Curtian ini salah satu fotografer. Gak mungkin lah Curtian sendirian toh di Hindia Belanda, gak mungkin. Pasti ada fotografer yang lain. Tim-timnya lah. Ya semacam kayak timnya aja banyak, ya kan? Apalagi dalam bentuk perusahaan, firma. Ya itu pasti banyak fotografer yang bergabung di dalamnya. Seperti itu. Jadi kita bersyukur kalau Surabaya ini menjadi istilahnya kayak barometernya jejak fotografi yang luar biasa hasilnya, bahkan sampai Ratu pun meminta beliau untuk membuat satu album khusus untuk letusan Gunung Kelut.